kayaknya lo gak usah temuin anak gue lagi, dia masih baby kok, lo bisa setega itu, dia cuma pengen peluk lo. Jadi anak aku udah kayak gini, sampai kayak gimana sih girang namanya baby pengen ketemu bapaknya. Dalam hati gue, lo gak apa-apa gak ngebiayain, kalau dia benci sama gue asal anak gue apa gitu loh. Tetangga gue aja tuh sampai yang di taman tuh sampai kayak, saya kasihan banget gitu, maksudnya kok kayak gitu papanya gitu. Gue nggak bisa kasih nih orang akses lagi gitu, karena sekarang hati gue yang sakit. Ke depan kalau anak gue udah mulai ngerti kok. Ya, balik lagi di Pejuang Tobat. Hari ini, episode ini kita kedatangan teman baik saya. Luar biasa, ibu yang hebat, ibu yang luar biasa hebat lah untuk keluarga dan anak-anaknya. Halo Tengku Dewi, halo. Halo Korofi. Halo Ibu. Ibu sekarang berprestasi kayaknya ya. Ibu janda berprestasi ya. Di dunia apa nih? Perkebangkitan atau permentalan? Ibu makin pinter dalam menganalisa laki-laki kayaknya. Masa? Aduh aku takut ngomong-ngomong kayak gitu, ntar kejadian lagi kayak yang lagi rame ntar gue. Iya sih. Gini. Sebelum ini, gimana kabarnya Bu? Baik, Baik, alhamdulillah ya, baik. Sehat. Secara mental, fisik, Ya. bisa terlihat lah ya. Sehat Ya, kan? lebih glowing ya. Lebih montok Iya. yang pasti ya. Ini mohon maaf, ini kita pertaubatan ya, jadi tolong ya agak melenceng-melenceng. Loh, Ini montok itu bukan berarti melenceng ya Pak ya. Tergantung alur pikiran ya. Ya. tetap ya nggak bisa ya. Katanya dengar-dengar nih sekarang udah nggak di Bali lagi. Sekarang udah balik. for good di sini ya. Udah berarti balik ya? ke Jakarta. Oke, Bali spesialis tempat healing ya Bu ya. Iya, Iya, healing itu kenapa di Bali? journey. Di Bali itu jujur pas aku memang ngalamin yang namanya healing journey, spiritual awakening, itu memang prosesnya banyak di Bali. Karena memang Bali itu juga tempatnya sakral ya. Aku ngerasa kayak aku lebih tenang juga di sana gitu. Terus apalagi ya? Ya proses aku healing banyak di sana sih. Ikutin yang itu nggak? Yang tradisi Bali. Melukat Ya. Iya, ikut. Ikut juga. Ikut. Waktu itu ada Keluar semua perasaan dong. apa? Track dong. Iya, percaya nggak percaya ya. Ini kan juga banyak apa ya, pro kontra ya. Karena Iya. melukat itu semua agama juga ada yang kesana. Yang pakai hijab juga ada, Kristen juga ada, Hindu ada kan semuanya. Aku ngerasa entah kenapa aku benar-benar kayak apa ya, kayak terlahir kembali gitu loh. Beneran kok. Plong gitu nggak sih? Maksudnya kayak abis plong banget. keluarin semua emosi, amarah, sedih. Iya, pernah melukat nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Cobain deh. Kok Karena cobain? Masih Karena nanti, di sana suatu itu saat nanti. aku juga kan dapet rekomendasi dari teman-temanku. Teman-temanku juga yang tinggal di Bali itu bukan orang pure Bali. Ada yang dari Bandung, ada yang dari mana-mana, dan mereka itu selalu per 6 bulan itu pasti detox. Mereka bilangnya detox ya. Jadi benar-benar grounding. Melukat itu jadi kayak jadi kayak kita tuh kayak ke air terjun gitu. Air terjun langsung, jadi kayak dimandiin, itu semacam ritualnya. Jadi secara energi pun karena kita balik ke alam, itu airnya juga sejuk banget, dingin. Tapi di sana tuh kayak ada dewa-dewanya gitu loh. Kita datang nih ke satu goanya tuh benar-benar kayak masing-masing air terjun tuh ada doa, misalnya dewi yang tentang rezeki, percintaan. gue sih sebenarnya ini udah pengen nanya lama. Nggak apa-apa, kan lo Maledi temen gue, jadi kalian bisa nanya apa aja. Korofi juga. Gue pengen nanya, maksudnya lu kan tadi udah bilang lu ke Bali healing, terus ikut melukat juga, terus udah lu ngerasain juga lu udah plong, udah bisa ngeluarin emosional lu lah. Tapi yang gue pengen nanya deh, nanya aja ya, apa yang lu rasain setelah lu ada status baru, terus apa yang udah lu lewatin? Maksud gue gini loh, nyokap gue tuh single parents. Single mom juga ya? Single mom juga, dari gue masih kecil banget. Maksudnya gue tau lah, itu rasanya kayak gimana. Gue ngeliat sendiri sosok nyokap gue yang berjuang sendiri. Ada gak sih yang kayak sebenarnya tuh lu masih ngeganjel, tapi kayak ya udahlah gue nggak mau tunjukin karena gue masih ada anak, atau enggak? Oke, ngeganjel pasti ada. Namanya manusia ya, ibaratnya apa yang menjadi kebiasaan kita. Kayak aku
selama ini juga kalian tahu kan baik-baik aja, kalian juga kenal gitu kan selama 12 tahun hidup. Lu berdua tuh temen gua. Iya makanya. Aku juga sebenarnya ada perasaan ini nih yang bikin aku ngeganjel karena di apa ya, ekspektasi aku juga nggak menyangka ini terjadi di hidup aku, ngerti nggak sih? Iya. Karena aku berpikir kayak ya udah kayak kehidupan keluarga gue fine aja, baik-baik aja. Jadi di sinetron doang lah gitu ya? Iya, kayak tiba-tiba jebret kayak life changing gitu kan, kayak sekarang aja tiba-tiba dia udah punya pasangan baru, kesini podcast juga. Kok Novi ngerasa nggak sih kok kayaknya ini kemarin mantan bininya gue deh gitu. Maksudnya kalau dipikir secara ini ya kayak gila ya hidup ini kok bisa ya alur ceritanya tuh bener-bener kita nggak bisa prediksi. Iya, kita nggak bisa tebak ya. Nah, yang ngeganjel itu lebih kayak ke bukan penyesalan aku kenapa ya kok gue cerai sama dia yang kayak gitu ya, tapi lebih kayak ke ada perasaan-perasaan lebih ke anak, karena aku memang sama anak itu apa ya, maunya sih benar-benar anak itu mendapatkan apa ya, ini kasih sayang dari kasih orang sayangnya tuanya. lengkap, Ya, dia nggak cuma berat sebelah. Yang mengganjal itu yang nggak sesuai sama ekspektasi aku. Kadang aku suka pertanyakan kayak apakah gue salah ngambil keputusan ini? Akhirnya anak-anak gue nih yang cuma dapat kasih sayang tuh dari ibunya aja, yang kayak gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai ngerasa ya memang hidup ini kita bisa berencana. Tapi aku percaya kalau misalnya nggak sesuai alurnya, pasti Tuhan punya jawaban yang lebih baik buat aku. Tapi lu, gitu. Nih ini beneran nih gue penasaran aja soalnya gue pengen nanya nih. Karena gue udah tahu ya lu udah ngelewatin ini dan gue rasa secara emosional lu juga udah lebih tenang, stabil. Pernah ada nggak sih satu titik tuh mungkin lu lagi sendirian? Ini kan semua nih gue lihat lu juga udah move on, berjalan maju, tetap berusaha menjadi ibu yang baik. Tapi pernah nggak ada satu titik itu mungkin lu lagi sendirian apa gimana? Anak udah pada tidur gitu terus lu mikir nyesel, salah nih gue ambil keputusan ini nih, kayak nyesel gitu loh, kayak coba gue bisa muter balik waktu, mungkin gue bisa ambil keputusan yang lebih baik atau gue bisa antisipasi ini nih, ada nggak? Kalau nyesel kenapa gue ngambil keputusan ini, kenapa gue nggak memilih, kenapa gue nggak mempertahankan, enggak sama sekali. Tapi lebih kayak sedih karena wah ternyata berat ya jadi single mom. Itu yang gue rasain. Berat dalam arti? Nah pas anak aku sakit, kan namanya anak kecil kan pasti sering sakit kan, keren kayak demam, itu kan clingy banget ya kok ya, bener-bener walaupun ada mbak pengennya digendong sama aku, yang gede juga masih jealousan sama adiknya gitu kan, itu kayak pengen teriak kayak wah berat banget itu, lebih kayak kesel gitu ya sih, kesel kayak wah ini harusnya orang tua yang tanggung jawab bukan gue doang loh, yang kayak gitu, kayak harusnya kenapa ya kok aku bisa ya dihadapkan dengan jadi kayak orang yang dulunya selalu ada 24 jam yang kayak nge-support gue dalam segi apapun kok bisa berubah ya, itu loh, ngerti gak sih lo kayak ternyata memang manusia itu orang yang kita kenal aja bisa itu berubah, kita bisa nggak keprediksi, dia bisa kayak sorry to say ya, dari yang orangnya care banget bisa jadi bener-bener ya nggak punya empati gitu loh, kok bisa lebih kayak keselnya tuh lebih kayak ya sisi manusia kayak gemes gitu, kayak pengen gue tonjok rasanya, ngerti gak sih lo? Iya itu yang aku alamin ya. Tapi kalau untuk bukan dendam sih, lebih kayak kok jadi itu yang bertanya-tanya kalau bisa gitu. Sebenarnya gue kenal nggak sih sama dia gitu selama ini? Kalau gemes sama kesel, berarti masih ada emosi di dalamnya gitu misalnya. Iya benar. Nah, itu mungkin dari berarti masih ada harapan. Oh enggak kok, lebih kayak karena dia seorang bapak, kok dia nggak ada sama sekali. Nah, berarti kan ada ekspektasi nih, ada ekspektasi iya, dia seorang bapak. Benar. Kenapa dia nggak begini gitu kan? Berarti Betul. kan dari dalam kamu masih berharap dia bertanggung jawab sama anaknya. Nah itu dia. Maksud aku ngerasa aku punya anak-anak aku tuh punya hak untuk itu, menyampingkan dengan status aku sama dia.
Tapi memang balik lagi berarti apa? Manusia nggak boleh berekspektasi, ngerti nggak sih? Betul. Bener-bener harus surrender di saat lo udah kayak ngambil keputusan dan melepaskan hal-hal yang negatif. Lo jangan berharap lagi, udah lo fight aja sama diri lo sendiri. Karena kalau lo berharap, lo bakal kecewa. Dan gue kecewa jadinya gitu lo, ngerti gak sih kok? Tapi lo udah memaafkan itu semua belum sih? Sekarang udah memaafkan. Udah maksud gue kayak udah berarti lo udah berhasil menerimanya. Maksudnya kesel-kesel ya pasti ada lah. Buat gue itu manusia. Iya. Berarti untuk kedepannya nih, lo kan udah pernah ngelewatin ini nih, Wi, yang kemarin. Ada kepikiran gak sih kayak, tadi kan lo bilang tuh lo kewalahan, aduh gue gimana ngurus anak, gue juga harus sibuk juga, gue ada kerjaan juga, terus gue juga gak bisa, ibaratnya gue gak bisa membelah badan lah, gue ibaratnya kayak susah lo untuk itu. Pernah kepikiran gak pengen cari pasangan lagi? Iya. Siap, maksud gue kayak mungkin udah siap atau? Pastilah, namanya manusia kan emang diciptakan untuk berpasang-pasangan ya. Tapi aku tuh masih ada ngerasa insecure, ngerti gak sih? Insecure-nya itu gini loh, aku masih terlalu menyayangi anak-anakku gitu loh. Aku takut kalau misalnya aku punya hubungan baru, pasti kan yang namanya hubungan baru, dan aku juga ngelihat di lingkungan aku, nggak munafik, kayak single mom atau janda lah ibaratnya, punya pacar, bucin jadinya, anaknya nggak keurus gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak aku kasihan gitu loh sama anaknya yang kayak ditinggal, liburan. Gue paham, nyokap gue kayak gitu soalnya, iya. Wih, lu masih suka malam nangis, kok dia gitu sih? Keinget gitu, Wi, kayak Kenapa sih lu menghancurkan ini semua? kan gue tahu lu pacarannya lama, Wi. Lama, iya. Lu masih suka gitu? Iya, kayak yang aku bilang kok, karena aku udah tahu polanya dia, ibaratnya gini lah, aku tahu dia itu pun begitu juga, karena mungkin dia ada trauma masa kecil dan bikin dia. Nggak, gue nggak nanya soal ini, gue nanya lu malam-malam. Kalau ngelihat anak aku ya, kayak ini anak aku juga lagi sakit ya, kayak ada juga kemarin adalah momen yang bikin aku sakit hati banget ya, maksudnya nggak seharusnya, tuh kan gue kalau udah ngomongin anak gue nangis nih ya. Bukan nggak, ini serius. Kenapa? Tisu. Sumpah, ini gue baru banget kejadiannya kemarin, sampai gue WA dia ya. Jadi anak aku tuh kok, si Zea itu dijemput, dia mau jemput kakaknya si Eshan, udah thank you. Dia mau jemput kakaknya si Eshan. Anak aku tuh lagi main di depan rumah sama Mbak. Eshan udah diantar ke rumahnya dia sama mbakku naik motor. Jadi otomatis anak kecil baby pengen gendong kan kok. Dia langsung tutup kaca. Dia cuma kayak bercandain. Zea, bye, mundur. Dia langsung keluar, mbakku. Tiba-tiba. Dan baru banget aku blok dia kemarin. Dari nomor mbakku. Aku tulis kata-katanya. Karena aku kayak sebenarnya ini aku pendem banget ya. Kayak kok. Ini aku tulis notes dulu lalu terus aku kirim ke papa. Sambil kasih ke Koko aja. Ini kan karena kalian temennya ya. Maksudnya kok lo bisa, dan itu ada pasangannya sama anaknya. Gue bilang kayaknya lo gak usah temuin anak gue lagi. Dia masih baby kok lo bisa setega itu. Dia cuma pengen peluk lo. Jadi anak aku udah kayak gini, sampai kayak gimana sih Girang namanya baby pengen ketemu bapaknya, ditutup dia mundur. Itu nyakitin hati aku banget loh. Tadinya kan aku kasih. Gue gak tega sih, maksudnya gue ya ini aku bukan masalah lagi di kontenin atau gimana, karena kalian temennya kan, maksudnya nyangka nggak sih? Nyangka nggak sih? Sampai aku nggak tahu tiba-tiba aku demam. Oh, kangen ya? Berarti kangen ya? Ya gini loh Ren, dia kalau memang dia bininya jealous banget nggak mau turun, anak mbak gue udah nyamperin loh gendong, maksudnya gendong aja di mobil, dia langsung cabut. Itu juga jadi udah dari mbak aku. Nanti aku tunjukin juga dari WA mbak aku. Responnya? Jadi gini, jadi aku juga nggak tahu, gue lagi live Zoom meeting kan sama brand. Pas malam minggu tuh gue inget banget.
kan rumah aku kan kok udah pernah kan kaca gitu, aku lagi live di ruang tamu, mbakku ngobrol sama mbakku yang satu lagi sambil kayak terus gue tanya, kenapa mbak? Ini loh bu, adek bu pengen digendong bapak, tapi bapak langsung tutup kaca, langsung kayak bercandain saya lucu banget, langsung cabut. Jadi adik tuh udah kayak gini, kakinya udah pengen gendong. Dalam hati gue, lo nggak apa-apa nggak ngebiayain, nggak perfect gue, tapi apa gue salah apa? Kalau menurut lu kenapa? Makanya aku nggak tahu. Kan maksudnya di luar prediksi banget, kita nggak bisa. Dulu kan ya di Sebelumnya nggak mobil pernah kayak itu gitu? ada pasangannya sama anaknya. Gue nggak tahu dan nggak buru-buru juga sih, kan dia mau ke rumahnya yang itu kan. Cuma gue nggak tahu kalau dia benci sama gue, asal anak gue apa gitu loh. Tapi waktu lu kirim tadi WhatsApp tadi tuh, Jadi gini, jadi selama ini kan aku sempat berkasus juga tuh soal nafkah. Itu udah clear. Aku anggap aja ya udahlah, nggak apa-apa, lo nggak nafkahin nggak masalah. At least tapi lo kasih perhatian lah sama anak-anak gitu. Itu udah aku kasih dispensasi. Tapi pas aku mulai kayak membebaskan anak-anak, dia pun tidak menunjukkan itikat baik kok. Ngerti nggak? Dia begitu. Terus pernah anak aku diantar malam-malam karena dia mbakku nggak ada, jadi diantar malam-malam. Dia tuh selalu lebih care sama anak aku yang cowok, yang bayi ini nggak pernah dianggap kok. Jadi aku kasihan aja gitu. kalau lu membayangkan mungkin dari sisi dia tuh apa? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Cuma dia dan Tuhan yang tahu apa yang ada di pikiran dia. Kenapa? Maksudnya mungkin apakah dia? Padahal itu ya? anak dia kan? Apa? Padahal itu maksudnya anak dia kan? Iya, maksud gua. Cuma aku kasihan aja sama anak aku itu gitu loh. Kayak makanya aku langsung bilang kayak Tapi sebelumnya tuh baik-baik aja nggak sih? Dia mau gendong. baik-baik aja. Tapi memang beda sih perlakuannya Ren. Jadi kalau dia mau ketemu tuh selalu memang ketemunya tuh pengennya sama Aisyah. Anak aku tuh nggak pernah. Aku nggak tahu, mungkin dari sisi dia ribet kali ya, karena anak baby kan, ngerti nggak sih, harus bawa mbak dua dengan perintilannya, dia nggak mau ribet aja. Dan sekarang kan kalau jalan dia selalu sama istri barunya dan anaknya juga kan, gitu. Iya. Dan itu juga sebatas kayak dibawa ke playground sejam 2 jam. Jadi kayak bukan bapak pada umumnya yang beneran kangen, ngerti nggak lo? Ya kenapa ya? Kayak kalau gue sih di sini sih cuma ngelihatnya lu tuh kayak sebenarnya mau ngasih yang terbaik buat anak-anak. Tapi iya. emang Tapi kalau perjuangannya misalnya dia tuh nonton podcastnya, pasti dia berpikir gue jelek-jelekin, nyari engagement lagi. Enggak buat sih, apa maksudnya gue nyari engagement? Kan ini gue biar selalu gue berbicara. jelasin ya. Itu bukan nyari engagement. Nyokap gue tuh single parents. Gue punya anak. Kalau anak gue tuh biasa gini loh, namanya anak-anak, dia tuh punya core memory. Core memory di mana saat nanti dia besar dia tuh keinget terus itu. Nah, baru banget pas mungkin udah jalan gak ya? Ini kan H-1 kemarin nih aku WA si Andrew. Aku memutuskan untuk udah, aku benar-benar mau cut off. Kalau dia mau lanjut di pengadilan terserah, karena kan hak asuh juga jatuh di tangan aku kan. Karena menurut aku di saat aku kasih kesempatan, kelakuannya dia tuh makin nggak di luar nalar gitu. Tapi lu pernah cut off dia nggak sih? Pernah ngeblok dia nggak sebelumnya? Kalau sekarang kan aku memang ngeblok. Jadi tuh selalu tuh dari mbak. Kayak aku kirim ini pun dari mbakku. Komunikasi berarti dari mbak? Dari HP mbakku. Jadi aku kayak gini, aku copy paste, aku kirim ke mbakku, tolong kirimin ke bapak. Kalau udah baca tolong di blok. Aku nggak tahu apakah dia memang cari gara-gara sama gue gitu atau gimana. Mungkin nggak sih dari Andrew juga tersinggung karena mungkin komunikasinya itu nggak langsung sama lu dari mbak. Ya anak gue salah apa Ren? Lu deh seorang bapak. Kalau dia memang nggak suka sama gue gitu atau gue nggak paham. Anak gue ya, dari segi naluri kebapaan aja deh. Lu juga jarang spend time sama anak lu. Anak lu nggak jarang ketemu sama lu. Iya. Ketemu refleks anak bayi selucu itu pengen gendong lu. Tetangga gue aja tuh sampai yang di taman tuh sampai kayak, saya kasihan banget gitu, maksudnya kok kayak gitu papanya gitu.
apa itu karena gue kan lagi di dalam jadi gue nggak tahu kan, tapi mbak gue sampai kayak karena dia juga nggak pas nangis tuh diem kan, karena dia tahu pasti gue akan marah. Meledak. Kenapa mbak, cerita mbak? Enggak bu, tadi saya tuh pas bapak datang kan kayak ini kayak mobil bapak buka kaca langsung refleks lari pengen digendong lah sama si mbakku, dia nggak mau. Ampun. Tapi gini deh, ini terlepas dari situ ya. Maksud gue, ini kan makanya nih acaranya namanya Pejuang Tobat. Gue pengennya. Tapi gue nggak ngerasa ya kayak gue tuh dites terus gitu. Kayak gue di akhir penghujung tahun ya. Ini, kayak gue dites terus sama semesta kayak, lu masih ke-trigger nggak? Lu masih ini nggak? Karena gue udah berusaha berdamai banget sih dari sisi lu nggak mau tanggung jawab, nggak nafkain, oke, tapi please anak gue seenggaknya ngerasain lu tuh ada gitu loh. Gue kemarin ngobrol ini sama bini gue ya. Yang bikin susah ya, itu definisi me and mine. Jadi ini anak gue nih gitu, nih atau dia tuh mantan gue, dia mestinya itu yang menurut gue pelebelan itu yang bikin lu a bit struggle sekarang ya. Maksud gue gini, misalnya kayak dia mantan gue, dia sebagai ayahnya ini dia harus ini, jadi dia ada ekspektasi kan jadinya. Dia kan bapaknya, dia mestinya begini gitu, misalnya. Dan akhirnya waktu dia nggak begitu, dia nggak achieve itu, lu akhirnya tumbuh kecewa tuh. Nah karena menurut gue sesuatu yang kayak gitu tuh ekspektasi gue kan kayak anak kecil yang pengen meluk lu, masa lu kalau abaikan sih gitu. Nah, ini maksud gue gini, kan yang paling penting buat gue, kalau gue ya, kitanya legowo dulu. Kecewa itu kan karena lu harapan tidak matching dengan kenyataan nih. Tapi di saat gue kecewa, kalau kayak gitu kan merusak mental anak gue kok. Bener nggak? Gue harus ambil tindakan dong. Kalau gue cuma kecewa aja untuk memaklumi kegilaan dia, di sini yang dirugikan kondisi mental anak gue. Kalau anak gue disuguhkan dengan antara dia hadir dan tak hadir, kadang dia ada, kadang dia hilang, anak gue bingung. Ini bapak gue sebenarnya ada nggak sih? Kalau mendingan nggak ada sekalian, jadi gue mendingan jujur aja ke anak gue. Kalau misalnya memang bapaknya ya. Kalau gue mungkin ngelihatnya lebih ke isunya, terlepas dia salah atau enggak nih ya, isunya di dalam diri lu sendiri tuh terjadi kekecewaan terus karena ekspektasi lu dengan kenyataannya nggak match kan, dan itu tiap kali itu terjadi, masalah nggak meluk, masalah dia nggak menafkahi, masalah dia nggak apa, itu membuat lu pasti kecewa. Karena menurut gue itu standar tanggung jawab orang tua banget, maksudnya, dan itu juga, iya kalau ditanya gue nggak kecewa, bukan manusia sih gue bukan dewa juga mungkin, gitu kan. Mungkin ya, mungkin ini bisa aja gue salah ya, mungkin nih, makanya tadi gue bilang ini kan Pejuang Tobat ini sebenarnya bukan yang religius, bukan gimana, tapi gimana orang tuh berjuang untuk jadi lebih baik. Nih ya, mungkin menurut gue nih sama Korofi nih maksudnya, mungkin nextnya lu udah, mungkin dia udah nggak bisa jadi sosok bapak yang baik. Mungkin dia akan ngecewain anaknya. Kalau ngecewain lu udah pasti. Mungkin sekarang ngecewain anaknya. Mungkin gimana sekarang emang lu lagi diproses ya untuk jadi sosok ibu yang bisa menuhin apa yang dia nggak bisa penuhin. Mungkin maaf ya, Andrew bikin kecewa anak lu. Ya lu yang sosok yang menuhin itu, kayak kamu nggak perlu kecewa nak. Iya, nah itu yang sedang gue lakuin. Makanya kadang kemana-mana anak-anak gue bawa. Kayak kemarin aja H+1 setelah kejadian itu, besoknya gue langsung ngerasa bersalah sama anak cewek gue. Mungkin kalau yang gue berusaha ngomong ya, kalau lu nya masih ada kekecewaan terus-menerus terjadi nih, ini nggak kayak lingkaran setan. Aku di sini bukan ibaratnya nih, ya. Aku berusaha ya be real aja. Kalau misalnya kecewa kayak, wah nggak bisa nih gue gini, enggak. Tapi aku lebih kayak udah dikasih kesempatan nih, masih ini manusia emang nggak bisa nih, harus ada boundaries nih gitu loh. Lebih kayak ke, oh mungkin ini memang udah petunjuk dari Tuhan kalau
lo memang harus set boundaries. Lo nggak bisa ngasih kesempatan terus dengan orang yang memang tidak mau memperbaiki diri. Oke, gue Karena punya analogi ya. Nanti bakal jadi dosa juga kayak yang Koko bilang. Yes. Jadinya bakal kecewa-kecewa terus. Iya. Makanya Selesai. itu juga yang gue tanyakan ke orang-orang yang lebih expert lah, kayak kalau aku benar-benar cut off anak sama bapaknya, aku salah nggak kayak gitu? Untuk Karena kan kesehatan gue Gue mungkin mental ya. analogi gini, gue punya supir ya. Ya ini mungkin nggak bisa dianalogi yang terlalu persis ya. Tapi kira-kira gini, gue tahu supir gue ini cuman bisanya begini. iya. Dia levelnya begini. Gitu. Nah, Jadi dulu gue marah-marah mulu, kecewa. ngerti. Karena gue expect A, dia Iya, nggak delivernya B sesuai. atau C. Iya. Tapi terus Snap lah. waktu gue mulai merubah persepsi gue, oke dia cuman sanggupnya A nih. Ya udah, gue expect-nya A. Sehingga akhirnya pelan-pelan Lu bisa antara nerima ekspektasi itu. sama kenyataan kan jadi mirip nih. Nah, iya benar. Nah, pas dia datang yang tadinya nih, pas dia datang, Pak, ini ngomong gini salah ini salah Iya, itu. oke. Gue marah. Sekarang udah tenang Sekarang aja. gue jadi kayak, Oh, oke. gue paham. Nah, itu yang udah aku lakukan Hmm. kok. Itu yang udah aku lakukan selama ini sebelum kejadian ini. Hmm. Tapi setelah aku jalanin ini kan menyangkut anak kecil yang masa depannya masih panjang dan mental mereka. Hmm. Yang aku lihat, ya mental anak aku hancur lah kok. Oke, contoh misalnya, Ini bukan masalah kasus dia doang ya, bukan Iya. kasus yang baby doang ya. Yang kedua nih, yang lebih menurut aku tuh nggak bisa aku terima dengan akal sehat ya. Hmm. Anak aku diantar pulang sama istrinya juga, sama anaknya. Jadi mbakku kan udah duluan, karena saking dia nggak mau turun ke rumah. Jadi ada kan kalau misalnya lagi di rumah dia, anak-anak bawaannya kan banyak tuh, baju ganti apa. Iya. Di klekson lah, udah malam nih, di klekson lah malam-malam rumah gue, karena mbak gue ngangkat telepon mungkin lagi beberes ya. Di klekson gede-gede, terus barang anak aku udah turun duluan, udah masuk ke dalam. Tadi gue udah baca lagi. Barang-barang anak aku, kok tau yang di rumah aku tuh ada halaman, ada kayak dibuang aja sama dia kayak gitu. Itu menurut Koko manusiawi nggak sih? Jadi bukan cuma satu perkara, dua perkara. Aku udah berusaha nih kayak yang Koko bilang, kayak sama supir nih udah standar lo, gue udah tahu nih lo cuma bisanya segitu doang, gue nggak akan ekspektasi yang gimana-mana. Tapi di saat supir Koko mulai mencari masalah sama Koko, apa yang Koko lakuin? Koko harus bikin batasan kan? Atau kalau secara analogi nih, atasan sama bawahan ya pecat, bener nggak? misalnya Kalau kita aku, stuck nih ya, nggak bisa mecat iya, nih misalnya. Nah kalau aku, karena kalau aku udah bodo amat lu mau ngapain gue juga udah nggak ada konteks sama lu. Tapi kalau udah urusan anak-anak, dia aja bisa berperilaku kayak gitu, berarti kan maksudnya di luar dari nggak sama aku, apalagi mbak nggak ada, aku nggak tahu. Dia aja bisa, kelakuannya dia aja di luar ekspektasi gue banget kadang-kadang. Nah, misalnya ya, ngomong sama mantan misalnya, terusnya gini gimana? Bro, kayak gini bro, gitu. demi Nih, memprotek- lo mendingan kayak gini memprotek aja deh. anak buah, demi memprotek anak kita Iya. dan menjaga kesehatan mentalnya, boleh nggak sih kalau Ya aku kan ngomongnya juga di WA baik-baik kan. Ya. Baik-baik sih. Tadi yang gue baca Baik-baik. sih baik-baik. Dan ini serius. Maksud gue ditaruh, udah gitu aja. Iya, nah itu sebelum kejadian ini, sampai mbakku yang malah emosi kayak, bajunya si Asian mana ya, bajunya Asian mana ya, terus dicari-cari sama mbakku. Terus kita ada grup WA kan di rumah, Bu, ini Bu, barang-barangnya Asian ditaruh di sini, ada tong sampah kayak di sebelah gitu tasnya. Udah, kupikir kan masih tinggal di tempatnya dia kan, itu gue, udah Mbak, maaf ya Mbak, Bapak kayak gitu, gue bilang gitu kan, kita yang waras ngalah aja ya. Anggap aja Mbak, malah mbak gue lebih tua, gue yang nyabarin kayak, anggap aja Mbak mau naik level, jadi di tes terus, Diuji terus diuji ya. terus kesabarannya. Tapi yang kemarin Zaya itu aku nggak tahu, aku kayak patah hati banget gitu loh. Ya mungkin kena lah waktu itu ya. Kena Di ya. situ aku kayak, oh nggak bisa nih, gue nggak bisa kasih nih orang akses lagi gitu, karena sekarang hati gue yang sakit, ke depan kalau anak gue udah mulai ngerti kok. Proses itu tuh udah berhasil lo lewati dan lo bisa ngejelasin dengan baik sama mereka. Iya. Karena gini loh, sekarang mungkin lo, sorry ya, mungkin masih tadi analoginya Korofi ini bener nih. Mungkin akan ada kejutan-kejutan ajaib lainnya. Iya. Yang bikin lo kayak hah. Tapi yang gua percaya tuh pasti lo akan proses kayak belajar kayak, oh nih orang ini punya cara random untuk bikin gua kesel, anak gua Iya. kecewa. Selalu aja bikin Dan yang drama harusnya gitu. bikin, menurut gua yang harus bikin boundaries emang bener itu dari lu. Karena lu gimana pun juga ibunya harus memprotek supaya kayak jangan deh. Tapi ada baiknya juga tadi kayak Korofi bilang,
Bilang ke mantan, sorry ya gue harus kayak gini. Itu gue WA kan. Iya. Makanya. Itu maksud gue juga nggak ujuk-ujuk langsung nggak boleh, terus kayak rebut-rebutan anak. Jadi at least dia tahu gitu loh, maksudnya kenapa gue kesannya kayak punishment ya, kayak hukuman ya, karena lu nggak menjalankan apa yang kesempatan yang gue udah kasih ke lu. Harusnya itu bukan kesempatan, itu tanggung jawab lu nggak jalani dengan baik. tapi gitu. tuh anak-anak bener-bener memang sayang ya sama Andrew ya, banget ya. Kalau anak gue kan memang Deket ya. jangankan sama Andrew, di sebelah rumah itu kan ada suami istri juga punya anak, anaknya seumuran sama Eshat. Dia sampai manggil Papa Topan karena gue nggak tahu ya, gue kan bukan broken home ya, gue nggak tahu apakah tangki cinta anak gue itu sebenarnya kosong gitu loh, kayak karena gue berasa kayak anak gue yang gede itu nempel banget sama gue. Kayaknya takut banget kehilangan gue. Sampai gue kerja di rumah, Ren. Dikit-dikit nyamperin, Mama gak pergi kan? Mama gak pergi kan? Mama kerja kemana? Mama gak pergi kan? Kayak kemarin aku podcast yang sama Dinar, itu sampai ngikut-ngikut sampai anak aku yang itu sakit kan, karena memang apa ya, kayak tangki kasih sayangnya tuh kurang terus ya. Padahal aku nempel terus, kayak aku berusaha untuk secapek-capeknya gue, makanya gue se-fleksibel mungkin lah kerja dari rumah walaupun online apa, karena gue biar dia nggak kehilangan itu pun dia masih ngerasa kayak Iya. mungkin anak sekecil itu kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin dia ngerasa kayak dia ngeliat temennya mungkin komplit, kayak gue nggak tahu gitu. Makanya itu kadang yang bikin gue sebagai manusia normal, kadang gue masih kayak, karena mungkin dia gini loh, dia mungkin dia juga lagi di sisi adaptasi, dia umurnya yang dia segitu. Tadinya gue ngeliat di rumah orang tua gue ada dua-duanya, sekarang nggak ada, tapi tetangga gue tetap ada nih orang tuanya. Itu kan berat buat dia sebenarnya. Yang gue sebenarnya bukan belain atau membenarkan perilaku ya, cuman maksud gue tuh gue cuman pengen lu lebih bisa menerima kelakuannya gitu. Soalnya kan ada faktor yang di luar kontrol lu. Iya. Lu nggak bisa kontrol behavior orang kan. Iya. lu nggak bisa kontrol yang dia. bisa lu kontrol kan respon lu gitu. Tapi kalau gue, menurut kalian, gue ngelakuin ini untuk ngelindungin mental anak-anak gue, wajar nggak? Atau drama? Wajar. Dengan kelakuan Wajar. kayak Reaksi gini. normal lu sebagai ibu kan begitu. Iya, itu yang Reaksi. sedang gue lakukan. Karena sekarang dia nggak apa-apa nyakitin gue. Anak gue aja yang gede aja sensitif. Kalau misalnya nanti mereka udah mulai ngerti, kok kita nggak diperhatiin ya, kok papa antara ada dan tiada ya, kok nggak hadir ya, kok kayak ada tapi kok bingung kan kok. Tapi yang gue lihat lagi tuh ada orang nanya gimana seorang ibu di hidupnya gue. Yang gue ngeliat tuh, ya gue yakin lah dulu mungkin nyokap gue ada kayak gininya. Pasti. Ada kayak gininya. Ada emosional ya, ada dia nggak tahu harus ngapain, marahnya harus apa. Tapi percayalah, gue nih anak dari single mom yang tahu ya kurang sedikit banyak. Lo dari umur berapa sih? 4 bulan sama Ya? pisah. Gue baru Tapi, ketemu bokap lagi masih 27. Umur 27 baru ketemu bokap. 27? Iya. Oh, yang lo pernah posting ya? Iya, papa. Gimana aja selama ini? Dan bokap gue itu tuh bukan tipe orang yang, maaf ya, bukan menjelekkan almarhum. Tapi ini gue juga udah sering ngomong kayak bokap tuh ya dia ladies man lah. Yang emang kayak ya udah pada umumnya bule aja. Jadi kayak dan gue tuh sering marah sama dia. Gue kecewa loh sama lo. Iya, betul. Gue gini loh sama lo. Tapi gue akhirnya baikan. Tapi akhirnya gue sadar kayak, oh gimana, gue aja ngadepin dia aja dengan usia gue yang dewasa, gue kayak gini, gimana nyokap gue dulu. Iya. Dan dari situ tuh gue sadar kalau seorang ibu tuh kayak gini bukan drama ya, bukan drama, karena buat gue nggak semua orang tuh, maaf deh, mungkin kelihatannya kuat, belum tentu dalamnya itu tuh nggak berantakan, belum tentu ini marah-marah, ini tuh udah keluar semuanya, belum tentu. Karena gue percaya. Tapi jujur gue memang kalau benar curhat di podcast ya memang real aja, karena memang aslinya aku tuh kayak ke temen karena memang udah sibuk masing-masing juga ya. Dan lu nggak tahu harus keluarin justru kemana kan? Orang kayak sering curhat sama gue mungkin karena nganggap gue kuat kali ya.
justru menurut aku salah satu buat nyalurin emosi aku dengan Di aku podcast. sharing kayak gini. Kemarin Ren, gue tuh gak, Iya. makanya kadang kayak tiba-tiba begini hidup gue kayak sinetronnya itu semuanya real, yang benar-benar real. Dan gue Dan dari kemarin memang gue tahan karena gue mau cerita sama siapa kok, dan aku Nih. nggak viralin kan Iya. biasanya kan papa gue viralin gitu kan, kayak gue posting di kampret begini lagi gitu. Lady suka laporan ke gue. Ada aja kan gebrakannya kan. Kali ini karena saking gue kecewanya, yang penting Gue kadang lu suka tahu, udah yang udah penting nggak tega gue liatnya. Gue nggak akan kasih lo ketemu anak lo lagi, lo udah tahu kenapa, apa yang udah lo lakuin, karena kan lo agak rada-rada sedeng ya, mungkin lo nggak tahu kenapa gue nggak dibolehin kayak gini. Nah ini kelakuan lo gitu loh. Saking kecewanya, udahlah gue udah capek sama drama lo gitu loh. Ngerti gak sih kok? Gue pengen fokus sama anak-anak gue. Gue kemarin baru kena masalah lah rumah tangga gitu. Tahu nih bos. Kayaknya kalau itu bapak yang cari Iya, masalah. saya yang cari masalah. Feeling saya. Saya bermasalah, terus istri ngamuk banget lah. Gue udah nggak tahu cara nenanginnya dia lagi, puyeng banget gue. Terus gue tahu gue sadar gue salah. Terus gue bilang sama dia gini, waktu itu kan gue ada pembimbing spiritual. Terus biasalah gue diomelin sama pembimbing spiritual. Gue diomelin sama bini gue. Akhirnya gue kesel juga kan. Lu mau gue sembuh, gue bilang. Kasih gue waktu buat gue, diri gue sendiri. Nemuin diri gue sendiri nih. Kalau gue udah kuat, gue improve, baru gue bisa sembuh. Gue nggak bisa nih lu kasih gue masukan terus-menerus kayak begini, tapi gue tahu dalam gue belum sembuh. Ibaratnya gini, lu belum gini. Kadang orang ngelihatnya tuh orang habis buat salah, kan harus biasanya kan kita nih hukum manusianya ya. Orang habis buat salah dihakimin, dihukum. Sedangkan kita tuh nggak pernah kasih si pelaku ini untuk ngecerna dulu nih, dikasih masukan-masukan dulu. Minimal lu cerna dulu, nih gue buat salahnya di mana. Itu kan maksud lu kan? Iya, jadi teori gue gini, lu mau gue bener, gue mesti bener dari dalam. Dari diri gue sendiri yang bener, baru nanti gue bisa akan jauh lebih baik ke lu, ke anak-anak gue, ke keluarga yang lain, ke temen, semua segala macam. Tapi mesti dari guanya dulu. Jadi yang mesti, makanya akhirnya gue ada sedikit spiritual journey, ya mungkin kayak lu melukat atau apa segala macam, sampai gue make sure gue bener. Waktu gue berpikir gue udah bener, 3 bulan kemudian gue udah membangga-banggakan diri gue kayaknya udah kuat nih sekarang. Kalau gue gak akan terjerumus lagi dalam kesalahan gitu kan. Wah, begitu ada video mau muncul di FYP di TikTok, lah kita lihat kan, gitu kan. Wah, ternyata gue masih lemah gitu. Ternyata maksud gue proses untuk self healing ini itu panjang. Itu seumur hidup kok. Dan mungkin akan mengalami kayak kemarin ya, makanya lu dan di saat aku down ngerasa di saat proses healing journey itu tesnya tuh nggak berhenti kayak semacam tes gitu. Kayak sekarang nih aku ngerasa kayak aku masih dites lagi nih. Sekarang kalau aku sama dia kan udah nggak ada komunikasi kan. Apalagi nih tesnya dari anak masih ke-trigger nggak lo? Dan aku masih ke-trigger karena aku mungkin seorang ibu ya. Kayak naluri untuk anak gue tuh jangan sampai tersakiti deh gitu. Dan tiap kali gue ke-trigger, tiap kali gue misalnya lapse lah istilahnya gitu ya. Gue merasa kayak oke, berarti ilmu gue belum tinggi. Ini lulus SD juga belum. Bener. Nah, kita kan pengen lulus SD, abis itu lulus SMP, SMA gitu. Jadi buat gue makanya kadang kalau gue akhirnya tiap kali gue lapse atau lu kayak kemarin down gitu, gue kan mereflek ke diri gue sendiri. Kenapa ya gue masih belum bisa mengevaluasi? So apa yang mesti gue lakuin? Tadinya itu gue udah mengevaluasi. Tadinya kata-katanya ini yang mau gue kirim, mau baca nggak lo? Kata-kata reaksi pertama ya Bu ya. Iya benar ya. Penuh emosi ya. Keluar Medan aku tadinya. Mau ngirim dia. Medan deh. Iya. Yakin Medan Ini udah gue evaluasi, gue grounding dulu kata-katanya lu. Nah iya, itu jauh lebih bagus kan Bu. Nah udah gue save, akhirnya gue ini lebih singkat sopan. pada jelas sih. Kasih tunjuk korupi. Aduh Tuhan Yesus. Aduh. Itu kata-kata yang mau gue kirim. Tapi gue refleks dulu kayak tapi nih kalau ini gue pantas boleh gak ya? Karena saking gue kayak ini pas banget yang anak gue, mbak gue nangis kan kayak, iya Bu, aku cuma kasihan sama Zea gitu. Itu emosional lagi, ngumpul lagi gak kebendung tuh ya. Gue langsung pengen kirim saat itu juga, makanya gue kayak tarik nafas dulu, gue gini dulu. Gue kok masih ke trigger nih, kok gue masih dites-tes terus nih gitu kan. Kayak gue diemin dulu sehari 2 hari baru gue tulis kata-kata. Karena menurut gue lapse ini akan terjadi.
apalagi ada anak kan pasti Iya. bakalan sering ketemu lagi kan, nanti ini itu segala macam. Ini pasti terjadi, pasti down. Cuman refleks lu menurut gue udah bagus banget. Artinya lu nggak langsung bereaksi. Iya, berarti ada progres belajar dong. dong. Progres Ada gitu. progres. Tuh. Kalau Udah. biasanya kan langsung gue viralin tuh kan, Yes. langsung rame kan. Ih, kalau Atau itu- gue langsung gue Nggak lama dapat endorse maki-maki gitu. kan, iya. langsung rame itu Wi, pagi-pagi amjad. jangan. itu Tapi kan gue kasar. udah nggak berpikir untuk kayak, maksudnya validasi gitu, gue udah lebih kayak ke melindungin aja kayak. Tapi Oh, sampai kayak kalau udah anak lo gue- akan ngerti kok. Iya, udah kayak di posisi ini berarti gue memang udah nggak bisa kasih kelegaan yang ini karena dia pun tidak menghargai gitu loh. Gue waktu labs kan gue pasti kan bini gue nyalain gue kan, lu kok gitu lagi gini gitu. Gue juga menyalahkan diri gue lagi kan, kampret deh gue udah ikut retret, udah ini kenapa gue labs. Tapi terus gue ingat gue mesti memaafkan diri gue juga. Iya. kadang I'm just a human Iya. being. Nah, di proses healing yang aku iniin ya, kita manusia namanya emosi itu wajar banget. Nah, pentingnya grounding itu loh. Kayak kita tuh ngasih waktu benar-benar dikit lah. kasih waktu, terus kita kayak nafas, yang tarik nafas itu juga ngaruh banget. Nah, itu kan kalau aku kan Simba, aku padahal nggak kompor loh. Tapi kan aku bisa ngelihat ekspresinya natural, aku bisa ngebayangin Emosionalnya kesedihan connect. anak aku. Iya. Itu aku langsung kayak, kok ada ya manusia yang kayak gini tuh langsung kayak rasanya pengen gimana gitu. Yes. Tapi aku bisa untuk menahan diriku dulu, aku mencerna dulu. Dan akhirnya aku balik lagi, oh iya, ini kan bukan sekali dua kali juga. Kayak yang Koko bilang, standarnya dia emang udah seperti itu gitu loh. Gue nggak bilang kayak gitu sih, gue bilang supir gue ya. Iya enggak, maksudnya jadi gue cuma ketawa aja. udah mentok tuh segitu, lo Iya. ekspektasi apa Tapi- gitu kan. Kok gue masih ini. Nah itu yang bikin gue, oh iya oke, berarti gue harus set batasan nih, boundaries nih. Kalau Berarti nggak itu yang kasihan bisa anak-anak diambil gue. tuh, iya. Berarti yang bisa diambil tuh dari elo, dari Dewi tuh kayak, iya lu cari Kontrol emosi, cari bantuan buat itu tuh- grounding. itu cuma eksternal lu doang. Kayak lu misalnya lu ke bantuan spiritual orang bantuin itu eksternal, Iya, tapi balik iya. lagi harus ke internal lu. Nah kayak gini, Internal lu sharing ada gini, teknik nih. sharing gini juga grounding loh. Ada Kayak kita teknik yang menyalurkan menurut emosi gue- kita. Gue pakai buat gue ya, rada bagus nih. Jadi kalau gue sekarang, gue kan juga reaktif orangnya, kadang impulsif gitu kan. Jadi gue selalu mengingatkan, this too shall pass. Jadi ini Iya. akan berakhir, ini akan berlalu. Tidak ada yang permanen di Iya, dunia. Pikiran gue sekarang belum tentu gue sekarang Iya. begini. Dia jahat begini sekarang, belum tentu minggu depan atau 2 bulan lagi atau 3 Iya. bulan lagi Mm-mm. dia begitu lagi. Ya butuh waktu kan kok. Hmm. Kitanya butuh waktu, dianya juga butuh waktu untuk Yes. mencerna juga gitu loh. Kadang pikiran kita tuh kita pegang bener-bener kan, wah nih bangsat nih dia sebenarnya nih, gini, sampai gue harus gini misalnya. Tahu Gitu. minggu depan dia baik. Nah, jadi gue kadang mikir, Kalau hari ini dia baik, baik nih orang. Tahu kurang ajar. Iya, semuanya itu kekuatan pikiran sih. Apa yang kita pikir buruk banget akan terjadi, itu kan intinya Iya. kan bakalan begitu. Makanya aku berusaha untuk kayak udah deh, aku hold dulu, aku fokus ke yang lain dulu. Masalah ini aku nggak langsung WA dia pada saat itu juga kan. Kalau nggak kan gue WA yang tadi kan. Iya, itu Gue lu tarik kayak napasnya udah yang berapa penting anak banyak gue. gitu. Pada saat itu gue mikir gue yoga sih, gue langsung ya. Oh, langsung besoknya, yoga. Khusus yoga. langsung gue berarti kayak udah lewat bro. Udah Iya. di fase Jago tuh. dia. Oh, Apalagi gua lo lagi tahu emosi, gue Medan gua langsung kan? yoga. Iya. Medan. Ini kalau Dewi yang tahun lalu bos, wah udah Udah gue digas tabrak pakai total. angkot. Iya. Iya, angkot Medan tuh serem-serem loh. Ya udah, gue udah ngerasa kayak mau menjelang akhir tahun nih gue dites lagi nih. Kan katanya tahun ini juga dari Tahun sisi banyak, spiritual tuh iya. kayak tahun-tahun kedok-kedok kebuka. Yes. Kayak lo kayak pembersihan diri. Ini gue ngerasa kayak gue lagi dites aja sih. Dan Iya. ternyata gue juga dites untuk ngambil keputusan, termasuk yang kayak oh berarti gue harus set batasan dulu mungkin untuk saat ini, untuk supaya dia juga mikir, gue jangan kasih ketemu dulu, biar dia mikir juga di saat dia kayak ketemu anaknya, apa sih yang harus dia lakuin untuk menjaga mental anak gue, nggak bisa semau-maunya Iya. kok. Dan Betul, juga maksudnya. bisa jadi lo ini lagi diproses, lagi diuji terus supaya nantinya lo jadi ibu yang baik, ibu yang nanti saat si anak-anak lo keduanya udah dewasa, mereka kan laki-laki sama perempuan. Nah, Lo bisa kasih advice yang kayak mama, I've been there. Mama mau udah di sini, kamu jangan gini ya. itu juga yang gue ajarin ke anak laki-laki gue supaya dia belajar bertanggung jawab. Yes. Ren, kalau misalnya dia ngeliat sosok orang tuanya yang kayak antara ada dan tiada, gue nggak mau nanti dia gedenya kayak gitu. Tapi percaya sama gue deh, gue yakin lo
akan jadi superhero di mata anak-anak lo kok. Sekarang gue ngerasa anak gue bucin banget sih sama gue. Bucin parah. Saking bucinnya gue susah kerja gitu. Tapi menurut gue ya Mama. makanya gue pikir berarti memang gue secara emosional udah melekat. Maksudnya gue nggak gagal gitu sebagai orang tua. Iya. Buktinya mereka benar-benar kayak pengennya ada gue terus. Terus buat para netizen ya, ini kan hidup perjalanan ya Bu ya. Kadang ada momen begini, ada momen begitu. Kadang-kadang kalau netizen kan menghakimi di satu titik, di suatu saat tertentu dengan kondisi tertentu. Dia lupa bahwa belum tentu bulan depan begini, Iya. belum tentu tahun depan gini. Jadi kadang gue juga berpikir kayak misalnya ya, buat mantan misalnya gitu. Ya mungkin sekarang dia lagi di tahap ini nih gitu. Tapi Dia juga lagi dalam ada juga prosesnya momen. kok. Dia kan juga perjalanan juga kan, ada juga momen di mana dia dulu bagus atau mungkin di masa depan dia mungkin bagus kan namanya perjalanan. Anda hati-hati sekali ya. Bukan kita ngomong Karena sama di istri sini kita kayaknya begitu yang biar selamat. podcast di sini nih ya. Baru nanti videonya di stitch. Jangan. TV show banget. Tapi benar bagus Bu, perkembangannya udah inilah. Iya, makanya kalau Soalnya jauh banget tadi tuh di notes beneran itu Antara jauh. Itu jauh. Aduh, beneran deh kalau bisa. medannya keluar yang satu ya kan, yang kedua udah grounding ya kan. Tapi bagus Wi, bagus Wi. Gua tuh apa ya? Bagus Wi, kenapa nggak diviralin lagi Wi? Gitu ya? Jangan. Jangan lah, maksud gua kalau buat gua mungkin gua gimana ya? Mungkin gue bisa kasih Ya gimana masukan ya, aja ya Wi, gue temannya juga Wi. Gue bisa masukkan ya, lu sekarang fokus aja udah sama anak-anak lah. Iya, ya enggak. Maksudnya jadi Dan di sini juga gue jujur sama pihak dari mantan juga sebenarnya udah baik-baik aja, tapi ya karena mungkin nggak komunikasi ya kan, gue ngejaga juga ya karena dia kan udah ada pasangan baru, takutnya nanti drama baru lagi. Jadi mungkin gue berpikirnya ada yang miss kali, kayak mungkin dia berpikiran gue juga ada yang melukai hatinya sampai dia kayak gitu juga kan, gue nggak tahu. Tapi untuk saat ini memang harus jaga batasan sih, biar kayak sama-sama berpikir aja dulu deh gitu loh. Masih panjang perjalanan kan Bu. Banget. gak nyangka ya prosesnya panjang banget ya. Ngalahin ini sinetron yang bertahun-tahun ya. Iya. Ini dramanya. Dan bisa disaksikan di story-storynya juga ya Bu di ya. story-story saya dan juga Iya. podcast-podcast ya teman-teman. Serius Wi, story lu tuh suka ngagetin. Iya, tapi kan intinya real kan gue, nggak ada yang setting-setting. Ya, yang gue seneng kan real dan orang bisa belajar Ya gimana gue curhatnya di podcast. Iya, ngeluapin. Luar biasa tamu kita Pak Randy. Terima kasih ya Pak Pak Randy Rofi. ya untuk masukannya, Korofi Pokoknya- juga dengan apa tadi patokannya Pak supir itu ya. Iya, udah ini kasih Saya ekspektasi. nggak bilang dia seperti Pak supir saya ya, Kasih cuman ekspektasi yang paling rendah aja lah. Jadi lu nggak Iya. kecewa, fokus lu tetap sama Nggak, anak-anak. kalau gue berpikir kayak gue berhadapan dengan anak kecil di tubuh dewasa loh. Itu yang gue hadapin. Karena ini nyambung nih sama mental health yang gue pelajarin itu kan kayak gitu. Jadi dia anak kecil tapi di badan orang dewasa, makanya nggak itu jauh lebih menenangkan kan. Iya, menenangkan. Iya kan, Secara jadi- afirmasi juga jadinya kan ke kitanya, oh iya ya ngapain gue ladenin kayak gitu kan. Iya. Ya sampai kayak sama supir gue sekarang gue kalau misalnya ngasih dia jalan map gitu ya Kan kayak nggak mungkin disamain dengan yang tamatan S2 gitu kan. ya, Maksud jadi gue gue. mulai pelan-pelan ini ke sini ya. Coba kamu pelajarin dulu ada pertanyaan nggak mengenai jalurnya gitu. Iya, Bu. bener. Jadi kayak udah gue Ya kasih tahu udah, ya. oke. Memang dia sanggupnya segini, ya gue nyesuaiin bahasa gue supaya bisa. Ya makanya kalau ini kan aku juga ngomong baik-baik supaya nanti kalau next dia ke anak-anak ya jagalah perasaannya kayak gitu. Jangan terlalu bodoh amat gitu. Lu marah sama gue nggak apa-apa, tapi sama anak-anak jangan. Apalagi kan itu kan hal yang apa sih? Simple banget loh, kayak anak kecil pengen dipeluk, kayak lo tinggal buka kaca, digendong-gendong bentar. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu loh. Itu yang bikin ya manusiawi lah kok, ya kan. Iya. Kan aku juga nggak minta, nih anak gue bayarin ya uang sekolahnya sampai umur 20 tahun, nggak gitu juga kan. Atau minta beli pampers ya buat anak gue, pampers juga gue nggak minta kok, kayak gitu. Tapi hal yang simple kayak gitu kalau ya wajar kan gue kecewa, itu sih. Ya, wajar juga emosi. Udahlah pokoknya intinya. Jadi kalau emosi yoga ya. Yoga sama Yoga langsung meditasi, panjang meditasi tuh. beneran. Meditasi. Gila, itu panjang banget tadi ya, dari segini deh. Eh, Habis yoga segini. Iya, tapi dari masalah ini aku belajar banget, kayak banyak banget jadinya yang aku pelajari tentang
kesabaran, Cara ngelola emosi. apalagi aku ibu kan, kalau aku barbar gimana gitu loh. Medannya keluar ya. Kan kita harus di depan anak tuh harus waras, nggak mungkin kita marah-marah tiap hari kan. Iya. Ya kalau dari gue yang paling enak, yang paling gampang, semua bisa lewat, nggak ada yang permanen. Yang kita pikir sekarang begini belum tentu begini. Pasti. Perjalanan masih panjang. Dipikirin sama nggak dipikirin sama aja. Jadi mendingan gak usah pikirin ya kan. Bener nggak? Kalau gue sih cuma bisa bilang ya lu lagi disiapin untuk jadi ibu yang luar biasa aja buat anak-anak lu. Mau naik kelas. Mau naik kelas. Sabar-sabar aja. Tesnya belum selesai. Iya, karena yang dites sih gue lihat dari tadi nih kita ngobrol, ya kesabaran lu aja lagi dites terus-terusan sih emosi lu. Iya sih. Lu sekarang lebih baik ada aja kan. Iya. Sampai suatu saat nanti ya levelnya sedemikian bagusnya. Sampai lu udah kayak. Iya. Oke. Ya. Tadinya udah. Apa, Pak? Iya benar. Iya. Kira-kira saya mesti ngapain lagi, Pak? Lu udah stabil, udah tenang, lu tahu harus ngapain. Saya tahu, Pak, resep yang paling bagus untuk menahan kesabaran adalah dengan minum Zoe Golden Milk. Masuk. Karena mengandung Pak Eko. jahe merah, kunyit, dan kamomil menenangkan, Bu. Nah, bener banget. Capcus, yuk kita minum dulu yuk. Ayo kita minum yuk. Masuk ya. Ini bener-bener nenangin banget, wangi, habatus saudanya. Tuh, manjur. Susu kambing etawa. Yes. Ini juga bagus buat kesehatan kan kok. Ya, Kamomil apalagi bikin hujan-hujan kayak relax, gini kan. bebas Kalau stres. lagi stres tuh susah tidur loh kok. Apalagi emosi tuh stres kan. Susah tidur jadi insom. Untung Koko ngirimin aku masih banyak Berdus-dus stoknya ini. ya. Expirednya juga masih lama kan Masih kok. lama 2 Ini tahun. aku nyetok. Nah, tuh. Ya. Mm. Tiap kali air mata berlinang, jangan lupa minum Zoe Golden Milk. Ingat susu kambing Susu etawa. kambing etawa. Jangan susu yang Mengandung lain jahe ya, merah dan say. kunyit. Capcus diminum. Yuk. Thank you Pak Randy, luar Thank you. biasa. Makasih kamu. Randy. Randy juga gila loh spiritual awakening-nya sama Duh, Lady. coba kita ngomong 2 tahun yang lalu sama sekarang kan bedanya jauh ya. Beda. Sekarang tuh lebih kayak apa ya? Lebih kayak tenang, Yes. ya kan? Proses. Iya, makanya. Proses. Randy adalah simbol kebangkitan pria dan suami-suami Kok yang simbol kebangkitan pria? Ini mah produknya Vicky nih beda. itu Vicky. Gladiator itu mah. Jadi jatuhnya gladiator gua. Ini Nggak, beda tapi konsep. gue serius ya bro. Gue kalau kayak kemarin pas gue lagi susah itu, gue berpikir lu kalau Randy aja bisa. Iya, dia telepon gua. Tapi kalau Korofi untungnya balik-balik ke agama, balik-balik lagi ya kan ke situ lagi. Udah muternya di situ aja ya kan, nanti agama lagi, balik ke situ lagi, hilaf lagi. Iya, tapi untungnya ada dia yang selalu mengingatkan saya bahwa tidak selamanya sifat saya akan seperti ini. Tapi kalau ada Vicky, hilaf lagi. Nah, iya. Ya kan? Temen lu masalahnya itu doang. Karena minumnya Makanya gladiator harus- coffee. Makanya jangan ketemu Vicky, ketemu Vicky. Lebih waras ya. ya Pak. Iya, dia lebih baik. Aduh, oke lah, thank you so much ya guys. Kita yang thank Ini you. biasanya aku curhat sama cewek-cewek, ini sama cowok-cowok yang sudah level spiritualnya ya kan. SD. Enggak, ini Saya masih ini SD, perempuan Bu. nih. Walaupun kalau- yang satu udah tobat, yang satu masih suka hilaf ya wah. tapi Ini keren, POV Dewi cowok keren. Bu. POV Kadang-kadang cowok, dari POV iya. cowok kan butuh juga. Iya, Benar-benar. maksudnya semua perjalanan tuh kan kalau orang kan cuma bisa lihat luarnya. Tapi kan perjalanan sesungguhnya kan di sini dalam. Perjalanan batin. Perjalanan batin tuh lebih orang nggak lihat. Tapi bener loh, di saat kita kayak belajar mengenal diri sendiri, perjalanan misi jiwa ya, bilangnya misi jiwa, itu memang kayak ketenangannya itu beda ya Ren ya. Beda. Kayak nggak butuh apa-apa buat Kadang-kadang bahagia tuh tuh sebenarnya. Kita tuh emosi Heeh. kita itu tuh cuma kepikiran karena validasi dari orang luar, validasi eksternal. Sebenarnya betul. coba butuh validasi dari internal aja kok, Dan dari itu hati kalau kita. udah nemuin itu tenang banget sih. Tenang Banget. Dan orang itu mau di semua agama kan. Di iya. semua agama sifatnya universal. Jadi kalau kalian benar-benar udah ngerasa punya misi jiwanya, udah tahu apa yang mau dituju, itu tuh enak banget sih. Dan aku juga masih belajar sampai saat ini. Aku Belajar masih sama belajar. kok. Saya Masih doakan Ibu menemukan misi jiwanya. Amin. Dan gue doain Amin. Dulu Andika juga kita doain. Lu dapet Amin. Aku yang baik. percaya di saat kita lagi berproses, kita akan menarik orang-orang yang frekuensi sama kita, yang bisa nge-support kita juga. Amin. Bener nggak? dan lo dapet Amin. pasangan yang terbaik. Amin. Gua Nanti doain kan terus. datang ke podcast ini juga. Ya, Eksklusif. manifestasi kan, Yes, bener betul. kan, yang soulmate Eksklusif aku. di sini, Kamu jangan di channel mana lain. sih, Beb? Gila-gilanya ya. Thank you Ibu. Thank you ya. Bapak. Thank you. Makasih Makasih banyak. ya, Ren. Thank you. Makasih Lady. Itu ada bininya yang selalu menemani guys.